Gimana ceritanya bisa lolos? Ya kan jelas bahwa di situ dikatakan bahwa bukan yang akan masuk surga bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya di dalam kekristenan itu bukan tentang memanggil Tuhan, melainkan ia sebagai manusia melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang menyembah Yesus itu apakah berkenan di hadapan Tuhan? Ya berkenan, karena kepadanya kan berkenan karena kepadanya kan waktu dibaptis disuruh kepada inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkanlah dia. Jadi orang yang kan Yesus mau didengar, bukan mau disembah. Ketika Yesus berbicara, dengarkanlah dia. Perintah Bapa, dengarkanlah Yesus, kan begitu? Ya. Tapi suara mana yang didengarkan sampai dia disembah? Suara yang mana dari Yesus yang Kristen dengarkan sampai Kristen menyembah Yesus? Ya ketika kalau kita membaca sejarah awal kelahirannya kan malaikat juga menyampaikan kepadanya telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud Tuhan. Artinya Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Jadi di dalam dirinya itu ada keilahian. Jadi apapun ketika kita menyembah dia, kepercayaan itu terletak ketika kita percaya bahwa hanya Tuhan saja dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus kan juga menyembuhkan dan mengampuni orang berdosa, orang lumpuh, menyembuhkan bahwa dosamu telah diampuni, berdirilah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Di situ poinnya. Iya. Karena di situ kan kenapa? Bapak kan tidak minta lihatlah dia lalu kemudian tafsirkanlah dia sebagai dia Tuhan. Kan Bapak mengatakan dengarkan. Jadi harus dengar Yesus dong. Ada nggak Yesus mengajarkan bersuara untuk semuanya kalian sembahlah aku, Tuhankanlah aku? Ada nggak? Hanya ikutilah aku. Aku menyembah Elohim, pengikutku menyembah siapa? Yesus. Bagaimana Bang? Bagaimana ulangi dulu. Kan perintahnya dengarkanlah Yesus. Nah, Yesus menyuarakan kepada muridnya untuk menyembah siapa? Menyembah Elohim yang di surga atau menyembah dirinya? Percayalah kepada Bapakku dan percayalah kepadaku. Jadi keduanya dia menyarankan. Karena dia berkata bahwa Bapa dan aku. Bukan masalah percaya, masalah menyembah, mengibadahi, mengilahkan Elohim yang ada di surga atau mengilahkan Yesus, yang Yesus harus didengar. Kita hanya percaya, kita kembali ke Bible bahwa kita percaya kepada Bapa di sorga dan sebagai Yesus yang tanda kutip kan di situ kan dia sebagai diutus sebagai anak Allah. Jadi keduanya kan dia berkata bahwa Bapa dan aku adalah satu. Iya, terus setelah dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Yesusnya mengajak muridnya menyembah siapa? Menyembah dirinya atau menyembah Bapa yang di surga? Memang kalau kita cermati Bang Juma ya, kalau tentang pengakuan itu mengajak sembahlah aku itu kadang tidak ada. Itu kita kembali ke cerita bahwa
siapa tuh muridnya berkata bahwa tunjukkan Bapa kepadaku. Dia meminta kepada Yesus, tunjukkan Bapa kepada kami. Tapi Yesus berkata bahwa sudah berapa lama kamu bersama-sama dengan aku? Bukankah mereka yang melihat aku telah melihat Bapa? Jadi di situ poinnya dia menuntut untuk meminta Yesus tunjukkan Bapa, sedangkan Yesus menerangkan bahwa kamu yang melihat aku juga telah melihat Bapa. Artinya Yesus adalah gambar rupa Allah. Jadi maksudnya Pemahaman siapa yang Kristen. artinya siapa yang membunuh aku membunuh Bapak gitu. Bagaimana membunuh aku membunuh Bapa? Lah tadi katanya melihat aku melihat Bapak. Berarti meludahin aku meludahin Bapak kan gitu. Ya, bisa jadi. Berarti membunuh aku membunuh Bapak. Termasuk Berarti karena Bapak pernah mati. ya, Wah. iya. Bapak pernah mati. Ya Allah ya Karim. Waduh. Bapak mati, Bang. Kita Iya. kehilangan Tuhan. Tapi kan Ya Allah. ceritanya tidak habis sampai di situ, Bang. Cuma Iya, bangkit lagi. ya, Ya Allah ya Karim. Berarti alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan. itu persepsi orang sih, kalau Ya kehilangan. bukan persepsi orang ya. Saudara saya tadi yang mengatakan mati, Bapak mati. Gimana ceritanya? Sementara Bapak itu maha hidup, kok dia bisa mati? Kan dalam keadaan dalam tubuh manusia, Bang. Jadi kalau sebagai korban itu dalam tubuh itu kan dipersembahkan, ya harus ada kematian. Kalau tidak, apa yang harus dipercayakan? Kalau kita berkorban ya seekor sapi itu harus mati, atau seekor kambing atau domba untuk mempersembahkan, harus ada mati dong hewannya. Kalau tidak mati Berarti ya Berarti di Kristen seekor Tuhan yang harus mati begitu? ya karena yang berdosa, ya kan yang anunya poinnya kan kepada manusianya, jadi harus sama juga manusia. Jadi di Kristen yang mereka tumbalkan manusia gitu untuk nebus dosa. Ya iya, harus dari akar dalam kayak- daging yang dari daging yang sama, Bang Luma. Kenapa jadi kayak ajaran kanibal ya? jadi manusia yang korban. Lama hancur sudah ini. Ini akibat makhluk yang keluar dari kubur ini, orang jadi error dibuat. Masa akan menebus dosa dengan cara darah manusia? Ini dewa Molok, ini dewa Molok. Kenapa Dewa Molok? Hanya dewa Molok yang mempersembahkan manusia. Kalau orang Yahudi mempersembahkan binatang. Loh kok Kristen ikut-ikutan Molok? Manusia yang dipersembahkan. Ya kan Bang, kalau kita memahami konteks Bible bahwa setiap semua manusia telah berdosa. Bahaya ini, wah. Kok bisa kayak begitu ya? Wah, gimana ini? Ya kan dalam Tuhannya kitab Yahudi. Yesaya. Nah, mampus masuk di kitabnya agama lain, ngambil judul di situ, nggak ada nyambungnya. Itu agama Yahudi tidak pernah diajarkan mempersembahkan manusia untuk nebus dosa. Loh kok ini Kristen karena kedatangan makhluk asing itulah, makanya kalian aneh. Ada makhluk keluar dari kubur memakai nama Yesus mempengaruhi kalian, radanya aneh sudah. Masa nebus dosa pakai darah anak orang? Bukan darah anak orang, Bang, tapi lebih tepatnya ke manusia yang tanpa dosa, yang tidak bercacat. Karena siapa yang Itulah bisa? aku bilang. Kok bisa manusia jadi korban? Wah, sadis sekali agamanya, Bah. Kalau begitu Ya, berdosa semualah kita. Makanya- jangan mentimun. Makanya itu dijuluki juru selamat dunia, karena itu jalan satunya.
Kok juru selamat tidak selamat jadi tumbal, gimana ceritanya? Dia sendiri jadi tumbal kok juru selamat. Kalau juru selamat itu dia tinggal naik ke langit dan berteriak, akulah juru selamat dunia. Pando dan teman-temannya selamat semuanya. Ya itu baru juru selamat. Kalau kok ini kok dipantek, disalib, ditombak, diludahin, ditonjok, kok juru selamat dong, dia sendiri nggak selamat. Sebenarnya kalau kita mengikuti juru selamat yang seperti kita inginkan, ya bagusnya seperti itu. Tapi kita Ya tidak Allah, ya tahu Karim. maksud yang sebenarnya, bahwa Tuhan mau ingin kualitas yang terbaik. Kalau dia seperti itu, ya kalau dia seperti itu, Bang Juma, semua orang menjadi satu agama yang sama, langsung percaya, tidak ada lagi. Tapi yang dia lakukan kan berbeda. Artinya dia mau cari orang yang benar-benar mencari Tuhan yang benar, begitu, yang sungguh-sungguh, bukan Ya, langsung. oke. Kalau orang Yahudi kan mempersembahkan kambing, dipersembahkan kepada Elohim. Nah, kalau Ya. Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Kepada semua orang yang mau percaya. Loh, kok dipersembahkan ke kita? Amit-amit. Bukan. Darah domba orang Yahudi dipersembahkan kepada Elohim. Ya kan? Ya. Darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Ya, kepada setiap orang yang mau percaya. Berarti kalian minta tumbal. Kami tidak minta tumbal, tapi Terus tiba-tiba kenapa dipersembahkan ke Anda? Yesus, persembahkan darahmu ke saya. Berarti Anda minta tumbal. Ya Allah yang Karim, ini agama apalah ini? Kalian minta darah Yesus, haus darah rupanya kalian. abang mutar-mutar. Situ yang muter-muter. Aku Bukan tanya, Yesus dipersembahkan darahnya kepada siapa? Adek ini bilang kepada manusia, berarti termasuk ente kan? Kenapa enggak di darah haid istrimu aja kau minum? Ngapain darah anaknya orang gitu loh? Tapi Abah Juma, kan saya bilang, Gimana cerita? Bang, kan saya Darah bilang, darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Ayo. saya sudah bilang, terus abang cuma maunya kepada siapa? Kalau orang Yahudi mempersembahkan darah kan kepada Elohim, Imamat 1 nomor 2. Jadi darahnya itu dipersembahkan kepada Tuhan Elohim. Nah, kalau Yesus darahnya dipersembahkan kepada siapa? Ya sudah, saya bilang kepada siapa yang mau percaya. Berarti kalian ini pengisap darah. Terserah lah, dari itu kan dari sudut pandang dari Bang Juma. Kenapa nggak darah bini aja sih? Kan kalau domba kan dipersembahkan darahnya tuh. Bismi Anoki Elohim Sema Israel. Ditebas leher darahnya itu, dipercikkan ke mesbah untuk Elohim. Nah, ini darahnya Yesus ini dipercikkan kepada siapa? Itu sudah saya bilang. Mati minyak. Kepada manusia. Iya. Ya. Mama ini menakutkan. Ngeri kali bah. Ngeri bah. Apakah Tuhan menginginkan darah manusia? Apa Bang? Apakah Tuhan menginginkan darah manusia? Tuhan menginginkan darah manusia? Iya. Tuhan tidak menginginkan darah manusia, melainkan menyelamatkan. Nah, terus darahnya Yesus ditumpahkan kepada siapa? Ya, kepada orang yang orang yang mau percaya kepadanya. Waduh. Terus Berarti kan kalian ini sebagai penerima.
Berarti saudara Kristen kami penerima darah korban gitu ya? Begini Bang Juma, kan dalam artian dia kan juru selamat. Ketika dia hidup itu dia mengajar menuntun jalan kebenaran kepada orang-orang yang mau apa yang diajarkan. Di dalam kematian itu ya dia memang harus mati karena menjadi korban untuk dia Siapa kembali yang lagi. mengharuskan? Siapa yang mengharuskan dia mati? Tuhan atau iblis? Nah, masuk lagi. Masuk lagi. Siapa yang mengharuskan dia mati? Tuhan atau iblis? Tuhan. Di mana Tuhan menginginkan kematian Yesus? Dalilnya, dalil. Tunggu Bang Juma. Iya, silakan. Saya kasih nanti tinggal baca. Dalilnya Tuhan menginginkan darah Yesus itu di Keluaran 23 nomor 7 dan 8. Coba dibaca. Apa bunyinya? Baca aja dulu. Keluaran 23 ayat 7 dan 8. Tapi saya tenggelam Bang, soalnya tidak ada Gak apa-apa. Yang penting masih bernapas di sana. Keluaran 23:7. Oke, tunggu. Iya. Bah, ngeri kali bah teman-teman. Weh. Dia menginginkan darahnya Yesus. Bah. Kalah Dewa Molok ini. Dewa Moloknya kalah teman-teman. Gimana? Tuhan menginginkan darah Yesus. Tentang mesbah itu Bang. Kok tentang mesbah? Kayu-kayu. Kok kayu? Keluaran kan? Keluaran 23 nomor 7, ayat 7. nomor 8. Ya, memang betul tidak boleh dibunuh orang yang tidak bersalah. Ya. Tidak boleh dibunuh. Ayo. Begini, Bang. Okay. Tadi Anda, saudara saya ini memfitnah Tuhan dengan mengatakan Tuhan mau persembahan manusia. Ternyata Tuhan tidak mau. Ayo, istighfar dulu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, gimana? Jadi yang menginginkan kematian Yesus, Tuhan atau iblis? Ya, tadi saya bilang Tuhan ya kan. Iya Tuhan, tapi dalilnya mengatakan jangan kau bunuh orang benar. Iya, tapi kan tunggu Bang. Saya kadang di baru dekat apa tuh? Ayo. Aduh, kok saya blank di sini, wah. Blank? HP-nya blank atau Andanya yang blank? Tunggu kan kepanjangan ini bercerita, jadi kadang banyak ayat tuh kan. Masih sering ke gereja? Tidak Bang. Jarang ke gereja? Iya. Kalau baca Bible? Ada. Ya kalau tidak ada mana saya berani mau, apalagi mau muncul sama Bang Juma, Bang. Sering ikutin debatnya Bang Suma? Oh, pernah berapa kali tuh. Tapi
ya tidak sering lah, kan jarang-jarang berapa bulan yang lalu. Itu Tiap hari Ya. aja ikut nyimak di bawah. Kadang saya di roomnya Bang Juma itu dapat sama ada Bang Blender, ada pernah juga sama Uniriva, Bang Alif. Iya. Iya, Kita oke. ya kembali ke tema yang tadi sempat. Iya, silakan. Maaf teman-teman, noise di sini hujan. Bang Zuma, saya kembali ke Injil ya, bahwa yang dikatakan bahwa meskipun di dalam rupa manusia ia taat sampai mati untuk ya itu, dan kita percaya bahwa memang Paulus itu ya Paulus yang mengatakan itu setelah kedatangan makhluk asing ngaku Yesus, maka dia oh ya berubah frontal. oke saya dapat Nah, waktu itu kaget kan aku, Bah. nah, kan waktu itu kan dia ingin ditangkap, tapi kan murid-muridnya juga menghalangi, tapi Yesus berkata bahwa dia memang harus diserahkan dan dibunuh, dan dia kan sudah tahu di taman itu kan dia juga berdoa, dia telah melihat bagaimana keadaannya, kematiannya, bahwa dia berkata kepada murid-muridnya bahwa sekarang anak manusia akan diserahkan dan dibunuh. Bahkan siapa yang menghakimi dia, Pontius Pilatus ya, memeriksa dia atas tuduhan yang beredar, dan ia pun sendiri mengajukan kepada dia, menemukan bahwa memang tidak bersalah, memang orang benar. Ya, Dan nggak bersalah. dia memberikan suatu kesempatan bahwa saya memiliki hak untuk membebaskan engkau dari tuduhan-tuduhan itu, tapi yang dia lakukan malah membuat Pilatus menyerahkan penghakiman itu kepada orang banyak. Nah, Makanya kembali dia ke tadi. mencuci tangan, ya. Kembali ke tadi. Apakah Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus atau tidak menginginkan? Menginginkan. Dalilnya mana? Nah, inilah kalau kedatangan makhluk asing ini diputar balik dalil. Otak kebalik. Di mana Tuhan menginginkan kematian orang benar? Dalil. Iya bang. Nah, yuk. Begini dulu bang, sebelum kita ke sana. Dalil dulu dong. Iya bang. Kalau kita langsung ke dalil, kita masih kurang bisa memahami bang. Kalau kita ke dalil, kita jadi waras. Iya nanti ada dalilnya. Sementara Bang Pandi ini masih mau gila-gila dulu sedikit. Memang betul bahwa orang benar tidak boleh dibunuh, tapi kan konsepnya Tidak boleh. Iya, Tidak boleh konsepnya dibunuh. kan apalagi nabi. Tapi konsepnya di sini kan Kristus itu berbeda, Bang. Bukan manusia seperti kita. Dia lahir bukan oleh darah dan daging, bukan oleh dari perjinahan. Jadi konsep di sini ini Abang di mana manusia yang dilarang Tuhan malah mencocokkan dengan Tuhan itu yang lahir dari Roh Allah. Jadi itu bertentangan. Ya, kalau intinya, orang sedangkan di dalam kalau orang benar saja nggak boleh dibunuh, apalagi Tuhan, Cak Ayu. ya, kita kan kembali ke misi yang sebenarnya apa? Kenapa harus Misi Kenapa harus iblis menyesatkan dipersembahkan? manusia. Dengarkan saya dulu. Misi iblis menyesatkan manusia, menyandarkan nasibnya kepada iblis dengan mengatakan dosamu telah ditebus dengan matinya manusia Kristus di atas salib. Itu iblis punya misi. Kalau Tuhan
menyelamatkan manusia dengan mendengarkan Yesus, mengikuti Yesus. Begitu. Misinya harus sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan. Bukan seenak iblis mendoktrin, mendogma anak manusia. Keselamatan dengan darahnya apa dan seterusnya. Nggak bisa kayak begitu, nggak bisa. Itu aja udah bertentangan dengan Tuhan. Tuhan marah, jangan salib Yesus. Dalilnya tadi ada lagi di Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, kalau menumpahkan darah Yesus itu kekejian, itu hal yang dibenci oleh Tuhan. Berarti salib itu adalah hal yang dibenci. Kok salib justru menyelamatkan si Pandi? Gak ada itu hal yang dibenci. Tapi iblis memanipulasi apa yang terjadi, seperti iblis memanipulasi apa yang ada di Adam. Apa yang Tuhan larang, iblis mengatakan lakukan. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh, iblis mengatakan bunuh. Selalu bertentangan dengan iblis, itu selalu bertentangan dengan Tuhan. Nah, Anda mengikuti siapa sekarang ketika Anda mengatakan orang benar disalib untuk menyelamatkan orang yang bersalah? Anda ikuti siapa? Iblis atau Tuhan? Kan Tuhan mengatakan di data tadi Keluaran 23, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, Kristen datang bersama dengan ajaran iblis, mengatakan bahwa orang benar menjadi tumbal untuk orang yang bersalah, orang yang berdosa ditebus. Kan dibalik itu ajarannya. Iblis memang pintar membolak-balikkan keadaan. Nah, pertanyaan saya, masih mau jadi pengikut iblis? Mana dari mana buktinya? Loh, kan iblis memutarbalikkan. Tuhan mengatakan jangan membunuh orang benar. Iblis mengatakan bunuh orang benar. Tuhan mengatakan aku tidak akan membenarkan orang berdosa. Iblis mengatakan Tuhan akan membenarkan orang berdosa. Nah, Anda berada pada posisi salib orang benar supaya orang berdosa bisa ditebus. Berarti Anda ikut-ikut iblis. Masih mau jadi pengikut iblis? Saya tidak pengikut iblis, Bang. Nah, yang pengikut iblis itu yang memutar firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan membunuh Yesus. Iman Anda mengatakan Yesus harus dibunuh. Berarti Anda bertentangan dengan Tuhan. Jangan kau bunuh. Iblis mengatakan bunuh. Tuhan mengatakan jangan. Iblis mengatakan bunuh. Datang Pandi, bunuh. Dosa-dosaku harus ditebus, bunuh. Nah, ikut di barisan iblis. Orang kalau punya dosa tinggal bertobat. Tuhan, aku Pandi semalam curi ayam, ampuni dosaku ya. Diampuni. Diampuni dosanya. Percaya nggak Tuhan itu maha pengampun? Percaya? Percaya nggak kalau Anda mengatakan Tuhan aku bertobat, aku sungguh-sungguh bertobat, akan diampuni? Iya. Nah, terus kenapa harus anaknya orang jadi tumbal? Datanglah ke Tuhan, datang ke Tuhan sendiri, ketuk pintunya. Tuhan, Assalamualaikum Tuhan, aku datang. Aku mencari wajah-Mu Tuhan. Aku menyesal telah melakukan pencurian ayam Tuhan. Aku betul-betul menyesal, aku bertobat. Ampuni aku ya Tuhan. Diampuni. Diampuni. Karena Tuhan itu maha pengampun. Lah iblis datang. Oh nggak bisa. Kamu harus menerima tumbal di atas salib untuk dosa-dosa. Masolang generasi. Masa yang kayak gituan percaya? Salib itu
Bukan tempat penebus dosa. Salib itu tempat orang kemudian dihukum karena berdosa. Salib Betul itu kan, simbol kutuk, bukan simbol keselamatan salib itu. Ya, Jadi kalau kan kau kembali gantung, ke kalau kau gantung salib di lehermu, berarti kau gantung lambang kutuk di leher. Di rumah kau simpan lambang salib, kau simpan lambang kutuk di rumah. Kau simpan salib di dalam hatimu, beri kau serumah dengan kutukan Tuhan. Udah deh, kau mandi sana, mandi. Habis itu kau cari Tuhan. Tuhan, kau mendengarkan? Iya, aku mendengar. Kau melihat aku kan? Iya, aku melihat. Aku bertobat, Tuhan. Nggak mau lagi aku melakukan dosa, utamanya curi ayam dan ngintip tetangga saya mandi. Nggak mau lagi aku lakukan. Ampuni ya, Bang. diampuni. Yang penting serius. Iya Bang Juma. Oke. Oke. Asyhadu. Haleluya. Halilintar. Oke Bang. Bang Juma, terima bercanda. kasih atas Iya, kesempatannya. Makasih saudara Pandi. Ya. Oke. Nanti belajar lagi teman-teman ya. semua. Baik Bang Juma. Oke. Iya, oke. Izin Makasih. pamit. Thank you. Ya. Oke. Cepat kali Pandi bah. Disuruh asyhadu, aku bersaksi. Oh, langsung haleluya. Kuat kali ya pengikatnya di dalam, teman-teman. Pengikatnya terlalu kuat. Hari ini kok aku merasa ingin dimarahi sama apa gitu. Aku butuh orang Kristen yang tampil di sini nggak pakai baju, dada berbulu, berotot, marah-marah. Adakah? Ah, ini kayaknya. Halo saudara. Halo. Halo, babi. Nah, itu kan, aku bilang kan. Belum apa-apa, ngiler abang ini. Masa aku dibilang babi? Babi. Wow. Ngiler abang berarti. Gak ngiler kok. Loh, kamu Ya. Anda lihat pantat babi kan ngiler abang ini. Orang ngiler. Gimana? Buka kamera bang, buka kamera. Aku bukan babi bang, abang ini Males buka kamera. nafsuan kali nih. Ayo bang, buka kamera bang. Aku bukan babi bang, maaf ya bang ya. Allahu Akbar. Saudara kita Kristen memang begitu teman-teman. Kalau dia 1 jam tidak mencicipi babi, dia lihat semua merasa babi. Daripada ajaran babi. Aduh. Diam dulu dia. Buka kameranya bang. Lebih baik Buka makan kamera babi kita diskusi. daripada ajaran babi tinggal dalam hidupmu. Gitu ya. Iya bang, Betul, ajaran bang. babi itu tidak Ajaran bisa hewan, memilih ajaran binatang. mana kotoran. Babi itu tidak bisa memilih mana kotoran, mana Boleh tai, diteladani. mana Gitu beras ya. ketan. Itu kan gitu. Nah, kalau orang makan babi ya begitu. Nggak bisa membedakan Lebih baik mana ajaran. Tuhan, mana hantu. Kan gitu abang. Ayo buka Kan kamera kau bang. tahu Buka kau ya kamera. tak? Masa kau Buka- gak tahu gitu. Buka kamera abangku. Malas aku buat kamera, malas. Malas aku, malas. Takutnya muka abang udah agak kemirip-miripan dengan B. Baru juga aku bilang kawan-kawan. Aduh, apa babi kata dia. Masalah generasi hancur sudah. Langsung naik, langsung dipikirnya aku babi. Lapar teman-teman. Orang kalau lapar kan ngorok perutnya kan, apalagi sudah sering dari kecil makan kayak gitu. Lihat monyet itu ngiler ngiler, kelelawar dilihat yang ngiler. Masalah generasi hancur sudah. Lihat orang berasa melihat babi. Aduh, udah terasa kali dia makan babi dari lahir.
Halo, semangat sore abang. Semangat sore kembali. Iya, silakan abang. Kristen. Ya, Kristen kita ya, Protestan. Oke abang, boleh buka kamera bang, silakan. Oh, ini lagi on cam. Coba sekali lagi, nggak bisa, masih on cam kameranya Bang Juma. Tadi saya sudah kirim abang, udah kirim. Coba kirim lagi. Kirim sekali lagi. Oke, udah bisa, tinggal diterima. Nggak bisa Bang Juma. 30 detik lagi bang. Dia di sini keterangannya 30 detik lagi. 13 detik lagi kebuka dia. Ayo silakan, tema kita orang neraka, silakan. Yang dimaksud orang neraka ini di mana itu Bang Juma? Nah, mantap kali pertanyaan abang. Saya ada temukan data di Bible. Ya. Kata Yesus begini bang, di Matius 23. Banyak data sih, tapi nggak apa-apa, saya ambil yang simpel aja. Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. 2 kali lebih jahat. Orang Farisi mentobatkan orang di luar Farisi menjadi pengikutnya. Setelah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka, kata Yesus. Jadi mutlak ada orang Farisi memiliki pengikut, dan pengikutnya itu adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Menurut abang siapa mereka ini? Silakan. Sambil kamera bang, konsentrasi kamera dibuka, silakan. Oke. Yang dimaksud Yesus itu, orang Farisi itu yang tidak mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Artinya, silakan bang. oke. Artinya, barang siapa yang dimaksudkan orang Farisi tadi, barang siapa yang tidak mengikuti ajaran Tuhan, itu yang dimaksud Yesus tadi, celaka. Artinya kalau dia tidak mengikuti ajaran Tuhan, berarti dia celaka. Nah, yang dimaksud orang Yesus tadi, orang Farisi itu tadi Bang Juma gitu. Bukan berarti ya orang Farisi yang nyebrang, yang menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar dari Yerusalem itu, menurut abang siapa bang? Pengikutnya katanya 2 kali lebih jahat dan pengikutnya adalah orang neraka gitu loh. ya, yang saya bilang tadi itu Bang Juma. Kalau dia Itu tidak siapa mengikuti, maksudnya? ya Kan harus ada yang menggenapi bang. artinya memang betul, memang harus ada yang menggenapi. Kalau dia menyimpang, yang saya bilang tadi itu Bang Juma, ya saya pun bukan ngerti hal ya masalah ini, cuman kan kita hanya diskusikan gitu. Iya bang. Artinya saya perbandingkan aja lah. Kalau kita tidak mengikuti, saya kan Kristen, ya kan Bang? Saya kan harus meyakini agama saya gitu, ya kan? Artinya karena kita punya agama, kan kita harus yakin, harus percaya bahwasanya ini agama saya harus mengikuti ajaran Tuhan gitu. Itu tadi yang dibilang orang Farisi, apabila celakalah orang yang tidak mengikuti yang dibilang Yesus tadi, orang-orang Farisi tadi, kalau tidak mengikuti ajaran Tuhan, itu maksudnya itu Bang gitu. Ya, saya ulang lagi datanya bang ya. Celakalah Oke. engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi secara menyeluruh ada ahli Taurat,
ada orang Farisi, orang munafik yang menjelajahi daratan, lalu mentobatkan orang, mengajak orang menjadi pengikutnya, dan ternyata kata Yesus pengikutnya ini adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Dan itu harus ada gitu loh Bang. Itu siapa? Orang neraka yang dimaksud ini siapa? Orang Farisi yang dimaksud ini siapa? Karena ada agama yang kemudian berasal dari orang Farisi, penganutnya orang neraka. Kan kalau kita tidak hati-hati bisa jadi Bang Suma, bisa jadi abang. Dan ini kalau percaya Yesus ya harus mendengarkan kata-kata Yesus itu, jangan disepelekan. Seperti itu Bang. Oh gitu ya. Iya. Kalau dari statement abang bilang tadi orang Farisi itu, itulah orang yang nggak mengerti. Orang Farisi itu bang bilang tadi kan itu orang Farisi memang betul. Itu orang yang tidak punya Tuhan itu bang. Nah, Orang Farisi ini kan orang bertuhan abangku. Orang Farisi ini ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah orang bertuhan. Akan tetapi orang Farisi ini sudah pasti menyelewengkan ajarannya sehingga pengikutnya jadi orang neraka. Karena kalau tidak menyelewengkan atau membengkokkan ajaran Tuhan, tidak mungkin menjadi orang neraka pengikutnya ini. Kan sejatinya pengikut ahli Taurat itu kan surga, tapi ini kok malah jadi neraka. Berarti ahli Taurat, orang Farisi, ahli Taurat ini adalah orang yang mengajarkan ajarannya tetapi dibengkokkan sehingga pengikutnya orang neraka. Nggak main-main, orang neraka. Yesus sendiri yang mengatakan, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Berarti ada pengikut orang Farisi yang memiliki agama di mana mereka adalah seluruhnya pengikut orang Farisi ini adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Kita bisa lihat implementasi keagamaan ini memang berbeda dengan implementasi keagamaan para nabi. Sehingga dia dikatakan 2 kali lebih jahat, tetapi masih berbau Torah, masih berbau Farisi. Artinya masih ada korelasinya dengan ajaran-ajaran para nabi, karena mengaitkan ahli Taurat, mengalihkan kemudian masih menyebutkan orang Farisi, menyebutkan ahli Taurat. Artinya bahwa agama yang dimaksud masih ada hubungannya dengan orang Yahudi. Dan ternyata adalah orang neraka. Selama ini aman-aman aja kita tengok, tapi ternyata dia orang neraka. Memperlihatkan sisi kebaikan, tapi ternyata dia orang neraka. Meskipun kebenaran terlihat baik, tapi Yesus sudah mengatakan orang neraka, ya mau kayak mana? Itu loh bang. Karena Yesus kan begini, Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya. Siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, supaya memperoleh hidup yang kekal, kita kudu wajib percaya Yesus bahwa ada orang neraka yang menjadi pengikut orang Farisi. Harus kita percaya itu. Begitu abangku. Silakan. Kalau kita ini pun bang, kalau kita jelaskan pun, ini nggak akan ada habisnya. Abang meyakini agama abang sendiri, saya meyakini agama sendiri. Nah, baik jadi abangku. Konteksnya ini bang. Siap. Dari kemarin-kemarin saya sudah ngikuti live-nya Bang Juma. Baik Siapapun abang. orangnya, pendeta manapun termasuk Edis TV, ini nggak akan ada habisnya. Jadi narasi ini kan begini bang ya. Siap. Ada di Indonesia ini pada umumnya kan agama kan beda-beda. Siapapun orangnya pasti akan menjunjung tinggi agamanya kan gitu kan bang. Jadi kalau kita perpanjang pun ini bang, konteksnya ini nggak ada akan habisnya. Jadi kalau menurut saya bang, saya bukan sok apa enggak. Ya udahlah, junjung agama sendiri-sendiri, koreksi sendiri agama kita sendiri. Kalau memang itu benar bagi kita, bagi abang agama abang, ya sudah gitu loh. Jangan kita mengoleksi agama orang lain seperti ini. Oh ini orang ini, oh ini masuk Kristen, ini orang Kristen masuk neraka. Berarti kan abang orang hebat, bisa memprediksi, bisa itu masuk neraka. Nah, jadi menurut saya gitu, bang. Oke? Paham bang, paham. Oke, ya. Abangku, saya paham. Ya. Makasih bang. Oke, sama-sama. Ya.
Masya Allah, abang ini baik sekali. Baik. Iya bang, kita nantikan teman kita yang lain bang ya. Makasih ya. Oke. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Andai saja tertulis begini, celakalah engkau wahai orang Arab, celakalah engkau wahai ahli Al-Quran, celakalah engkau wahai orang-orang soleh, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah mereka menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Habislah kita. Habis kita. Celakalah engkau wahai orang Arab, celakalah engkau wahai ahli Al-Quran. Mampus sudah kita. Habis. Wong orang tak ada ucapan tentang Arab, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang orang sholat, tentang orang Jumatan aja kita babak belur oleh data-data palsu yang mereka pakai untuk menyerang Islam. Apatah lagi kalau sudah ada tertulis seperti itu. Bayangkan saudara-saudara, tertulis nabi-nabi palsu itu berasal dari kalangan Yerusalem. Tertulis pengajar-pengajar palsu itu berada dari tengah-tengah mereka. Tertulis bahwa nabi-nabi palsu itu, antikristus itu berada di tengah-tengah mereka. Tertulis bahwa nabi palsu itu akan datang kepada murid-murid Yesus. Toh yang diserang Islam, toh yang diserang Nabi Muhammad, toh yang diserang adalah Al-Quran. Padahal di dalam kitab mereka jelas dikatakan bahwa apabila kitab terbantirai itu diberikan kepada YouTube-nya macet, kepada orang yang tidak sanggup berbaca, maka dia akan mengatakan aku tidak bisa membaca. Ikra, dia akan mengatakan aku tidak bisa membaca. Toh dikatakan aku adalah juru shalom, juru Islam, toh masih tetap juga ditolak. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, yaitu Roh Hamad, tetap juga ditolak. Toh dikatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibinasakan dari umat kita. Masih juga ditolak. Toh dikatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, mentobatkan orang, dan seterusnya dan seterusnya. Toh masih dikatakan itu Islam. Jadi yang benar itu adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan semisal penyeruh itu seperti gembala yang menyeru binatang ternak, sang binatang tidak mendengarkan apapun selain hanya suara saja. Dia tidak mengerti apa yang dia dengarkan. Inilah yang terjadi teman-teman. Maka ketika Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita titik kebenaran daripada apa yang ada di antara dua agama ini, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah keliru memberikan pengajaran kepada kita umat Islam. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la yarji'un. La ya'qilun. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 171. Maka apa yang terjadi bagi mereka yang masih menggunakan akal, ketika kita perhadapkan dengan masa sulit ini, keadaan sulit ini, masa genting ini, apa kata mereka? Baiklah kita mempertahankan agama kita masing-masing. Janganlah kita membahas agama orang lain. Tidak bisa bang, kita harus tetap membahas. Karena kenapa? Al-Quran saya menjelaskan, inna hazal Quran yakussu ala bani Israel akthar alladhi hum fihi yakhtalifun. Al-Quran diwahyukan ke bumi untuk menjelaskan kepada orang-orang Israel, Bani Yakub,
orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang zalim yang ada di antara kedua kelompok ini, bahwa Al-Quran datang untuk menjelaskan sebagian besar persoalan yang mereka perselisihkan. Inna hazal Quran yaqussu ala bani Israel. Maafkan saya kalau saya harus tetap menyampaikan kebenaran ini, meskipun seibarat main catur. Begitu salah langkah tadinya dia mau, yuk main catur yuk, main, dia main semangat berpikir, loncat sana loncat sini, loncat sana begitu salah langkah apa katanya, harusnya kita di rumah aja, ngapain kita kesini main catur. Itu tadinya harusnya di rumah aja, karena sudah salah langkah. Andaikan langkahnya yang benar dan musuhnya yang salah langkah, maka dia akan tepuk dada. Inilah agama kasih, inilah agama anak-anak Tuhan. Sayangnya di setiap diskusi, Islam sudah dijanjikan akan diunggulkan di antara seluruh agama yang ada di atas muka bumi ini. Oke, teman-teman non-muslim, silakan mari kita kembali berdiskusi. Semoga kita bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman kita yang ada. Waktu dan tempat disilakan. Halo abang, semangat sore. Halo. Halo bang. Halo. Halo. Ada onde-onde kah? Ada. Telat bang, telat. Minta izin lagi, kalau non muslim minta naik lagi. Ayo teman-teman, ajukan permintaan. Nih kenapa ya nggak nyampe, apa jaringanku ya? Udah konekkan pun tapi nggak nongol. Itu kan? Jaringan kok ini ya? Halo, semangat sore. Sore bang. Ya. Kristen abang ini? Saya Muslim. Oh ya? Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada bang. Oke, makasih. Ya bang. Salam kenal ya. Ya bang. Sip. Halo, semangat sore. Sore ya bangku. Iya, ambil air. Kenapa bang? Dari mana abang ini?
agamanya? Iya. Saya dari Katolik. Oke. Boleh buka kamera, Bang? Silakan. Bisa buka, kita buka. Oke, mantap kali, Bah. Rokoknya di ini, jangan terlalu kencang asapnya, Bang. Oh, siap-siap abangku. Sering baca Bible? Sering juga sih ya bang, sering. Setiap pergi gereja minggu baru baca. Kalau enggak ya kerja terus kita. Oke. Nah, ini ada tema menarik. Berharap saudara saya bisa memahami tentang orang neraka, orang yang masuk ke neraka. Buka ember. Maksudku. Bentar. Ini. Iya, silakan. Kenapa bang? Tema saya ini tentang orang neraka. Siapakah mereka yang akan ke neraka? Siap. Neraka berasal dari mana? Oh, bertanya tentang orang neraka ini ya bang? Iya. Siapakah mereka yang akan ke neraka, Bang? Oh, apakah kita mati langsung ke neraka atau bagaimana bang? Bukan. Terlepas mati ke neraka enggak. Maksudku di antara agama Islam dan Kristen pasti tidak mungkin bersama di sebuah tempat di akhirat nanti. Di kehidupan berikutnya kita enggak mungkin satu alam. Kalau di bumi ini kan kita masih kumpul nih, Islam Kristen masih bertetangga masih. Tapi nanti di kehidupan berikutnya pasti ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Nah, tidak mungkin kita di surga bareng-bareng dan tidak mungkin kita di neraka bareng-bareng. Pasti ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Gitu maksud saya, Bang. Oh iya. Maksudnya neraka itu seperti apa ya? Di neraka itu seperti apa? Maksudnya gini, ada di dalam Al-Quran saya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Di dalam kitab saya, yang menolak Allah dan menolak Nabi Muhammad itu akan berada di neraka jahanam. Itu di Islam, tapi kan tidak mungkin abang mau terima gitu kan, itu kan Al-Quran. Nah, ada di Bible ucapan Yesus. Saya tetap terima bang. Saya dari masih begini abang, Katolik itu kan tidak terlalu ini abang. Maksudnya Katolik itu beda dengan Protestan. Oh iya, paham. Baik. Nah, di dalam Bible di Matius 23 nomor 15, Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. Dia katakan begini, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Coba kau baca Matius ayat 3:15. Ya. Celakalah, kata Yesus. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah Saya lanjut bang ya. Orang Farisi dan orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, Islam atau Kristen yang menjadi pengikut orang Farisi ini, silakan abang. Kalau orang Pengikut Farisi adalah sabar. Ya, lanjut bang. Kejam kali. Gensetnya mati di sana teman-teman. PLN mati. Wow. Silsilia hadir di tengah-tengah kita. Halo, semangat malam. Paman Eke. Oke. Bisa. Wih, tambah cantik kamu ini. Silakan, di sini ada tema orang neraka. Siapakah yang akan ke neraka, Islam atau Kristen? Silakan. Kristen atau Islam? Iya. Pakai data ya bang. Di dalam Alkitab kami dikatakan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, dialah penghuni daripada Kristen. Dialah penghuni daripada neraka. Ya, saya sepakat itu, saya sepakat.
Baik, berarti Ya, berarti ketika Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Harus Anda percaya. Kalau tidak percaya, Anda masuk neraka. Nah, siapa agama yang menjadi pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Silakan. baik, Juma. Juma mempertanyakan siapa Farisi atau Siapa apa tadi? pengikut agama mana yang menjadi agama pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Tadi kan datanya dari saudara. Barang siapa yang tidak percaya Yesus masuk neraka. Jadi Anda harus percaya Yesus ketika Yesus mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Jawab. Yang menjadi pertanyaannya bukan seperti itu. Bukan. Tetapi di sini jelas sudah dikatakan, siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dialah penghuni daripada neraka. Siapakah dia? Ya kamu, Juma. Kamu Nah, tidak percaya tadi kepada Yesus mengatakan, sabar dulu, sabar. Yesus mengatakan, celakalah orang Farisi. Orang Farisi menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan setelah menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka. Anda percaya itu? Saya tidak percaya di saat orang sudah Berarti Anda masuk neraka karena Anda tidak percaya Yesus. Yesus yang mengatakan itu, kenapa Anda nggak percaya? wait, Farisi, bukan Yesus Kristus. Kamu garis bawahi. Iya, tapi Yesus mengatakan bahwasanya ada orang Farisi, ahli Taurat, Kamu garis memiliki bawahi. pengikut. Tunggu. Sabar. Ada orang Farisi memiliki pengikut. Pengikutnya orang neraka. Pertanyaan saya, pengikut orang Farisi Islam atau Kristen? Jawab. Pengikut Kristus itu berarti Kristen. Saya ulang lagi. Siapa di antara dua agama ini pengikut orang Farisi ini? Islam atau Kristen? Islam atau Kristen? Pengikut agama orang Farisi. Berarti terjawab. Yang masuk neraka adalah Kristen. Dah, selesai. Bukan. Wait, jangan dulu. Jangan. Yesus yang mengatakan, kau nggak percaya ucapan Yesus? Begini cuma. Kamu nggak percaya ucapan Yesus? Benar. Gini. Kamu garis bawahi. Kamu nggak percaya ucapan Yesus? Kamu sudah menjawabnya. Pengikut agama orang Farisi adalah Kristen. Ya selesai. Tutup buku sudah. Kita udah tahu orang neraka itu ternyata Kristen. Gini. Apalagi? Kamu kan mempertanyakan Juma. Iya. Nah, jadi begini. Di saat kamu bertanya, aku menjawab. Iya sudah terjawab. Kan sudah terjawab bahwa pengikut orang Farisi adalah Kristen. Ya sudah selesai. Halilintar, udah selesai. Kamu juga harus memahami konteks daripada pertanyaanmu orang neraka. Orang neraka itu adalah pengikut orang Farisi. Agamanya adalah Kristen. Percaya Yesus. Tidak diterangkan seperti itu. Malah dia mengatakan apa? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan pengikutmu, kau jadikan orang neraka.
2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang menjadi Kristen di Antioquia? Jika dia menjadikan, ini garis bawahi cuma, jangan kamu ambil garis besar, tapi bawahi. Jika kamu menjadikan orang yang sudah menjadi pengikutmu, jikalau kita Kau sudah jadikan orang menjadikan neraka. sama Kau seperti jadikan gini, orang gini, neraka. Bentar, konteksnya begini cuma. Dijadikan sebagai Kristen. Apa kamu garis bawahi? Berarti kau jadikan saya orang neraka. Berarti kau jadikan saya orang neraka. Munafik. Berarti Gitu loh kau jadikan maksudnya. saya orang neraka. Bukan begitu dalilnya. Celakalah engkau orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik. Kau menjelajahi daratan. Siapa orang Farisi? Siapa orang Farisi? Siapa orang Farisi yang ke Antioquia? Siapa itu? Makanya aku berkata sama Mujuma begini. Siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan sampai ke Antioquia? Itu cuma konteks dari pertanyaanmu tadi yang harus kujawab hari ini. Gitu Iya, Juma. memang harus. Siapa pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Itu garis besarnya, tapi garis bawahi Dia cuma memang harus konteksnya. garis besar. Memang harus garis besar. Memang harus wajib mutlak. Siapa pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Nah, pengikut atau Muslim. Di sini katakan orang neraka. Loh, nggak bisa. Orang neraka Siapa yang menjadi maksudnya? pengikut? Yang Siapa menjelaskan menjadi yang mana? pengikut orang Farisi? Filipi 3 nomor 5. Aku Paulus, orang Yahudi beraliran Farisi dari keturunan Benyamin. Siapa yang ke Antioquia? Pengikutnya disebut Kristen di sana. KPR 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus tinggal di sana, murid-muridnya disebut Kristen. Masalah generasi. Gimana? Oke, cuma kamu hanya mengatakan sesuatu. Baik. Jangan ketawa. Ketawa itu adalah Enggak. Sudah pada puncak kesimpulan pengikut orang Farisi adalah Kristen. Titik. Setuju? Oke, begini. Aku mau bertanya kepada Udah. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 12 dan 17. Semiskin apa Tuhanmu sehingga memerintahkan umat-umatnya untuk memberi pinjaman yang baik? Saya jawab. Jelaskan sama aku. Coba jelaskan. Tuhanmu miskin kan? Saya jawab. Tuhanmu miskin? Saya jawab. Coba dijelaskan. Jadi orang, Jadi Sebelum orang kamu yang memberi. jawab, Bentar. Sebelum menjawab, bukankah pinjam meminjam itu adalah transaksi? Sementara kamu mengatakan bahwasannya agama itu adalah sesuatu hal yang bisa dicerna dengan akal. Oke, baik. Sementara di dalam Baik. surah Al-Maidah, di dalam Quran Baqarah, di dalam Quran Apalagi Di situ. orang ini. Tuhanmu memerintahkan umatnya untuk memberikan pinjaman yang baik. Jika kamu tidak memberi pinjaman yang baik, maka dosamu tidak diampuni. Ingat, garis bawahi. Jika Udah. Saya jawab. Jadi ayat itu mengatakan begini, walakad anhazallahu mitsaqa bani Israil. Bahasa Indonesia. Tunggu, saya bacakan dulu supaya kau ngerti. Wa ba'atsna minhum asyara naqiban. Jadi Allah memilih Bani Israel dari 12 suku dari mereka. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada Bani Israel, "Inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Jika kalian mendirikan salat, menunaikan zakat dan beriman kepada utusan-utusanku dan membantu mereka serta kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu dan aku akan memasukkan kamu ke dalam surga." Yang kamu pertanyakan adalah pinjaman, kan?
Iya, Yang semiskin dimaksud, itu. oke, Semiskin itu. Oke, Bentar. oke, Bukankah oke. segala di dunia ini yang kita miliki itu berasal dari Allah? oke, baik, baik. Nah, kenapa dia harus memerintahkan para muslimin dan muslimah berikanlah pinjaman-pinjaman yang baik kepada Allah? Pinjaman. Ya, baik. Sementara Ya, kalau baik. kita lulus di bahasa Indonesia atau muslim tidak lulus bahasa Indonesia, aku nggak tahu. Baik, baik. Saya jawab, dengarkan. Yang dimaksud pinjaman itu adalah berinfak, bersedekah, memberikan si miskin, membantu anak yatim piatu, membantu orang yang membutuhkan, itu yang dimaksud pinjaman. Itu yang dimaksud pinjaman. Pinjaman di sini adalah amalan jariah, sedekah, infak dan seterusnya. Nah, saya sudah jawab ya, sudah jawab. Sekarang saya bertanya kepada saudara, di dalam Yesaya 7 nomor 20, di situ Tuhanmu meminjam pisau cukur kepada Raja Asyur. Jawab saya. Di dalam kitab Yesaya 7 nomor 20. Duh, tunggu. Emosi dia. Emosi. Di dalam Yesaya 7 nomor 20 dikatakan bahwa Tuhan meminjam pisau cukur kepada Raja Asyur. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya? Jawab. Kenapa Tuhanmu meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya? Jawab. Nah, oke. Tuh, jawab dulu, saya udah jawab. Tadi pinjaman itu artinya membantu si miskin, membantu orang miskin, memberi infak, sedekah, itu meminjam. Sebagaimana bilangan 31, itu nggak bisa dipungkiri. Yesus juga pernah, pada saat aku sakit kau tidak datang membesukku, pada saat aku lapar kau tidak datang memberiku makanan, pada saat aku dingin kau tidak memberikan aku selimut. Yesus mengatakan itu juga. Sekarang yang saya pertanyakan, Tuhanmu minjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya. Jawab. Ya, belum kau jawab. Sudah ku jawab. Yang dimaksud meminjamkan itu adalah membantu rasul-rasulnya, memberikan tumpangan kepada rasulnya, melindungi rasul-rasulnya, memberikan apapun kepada terhadap rasulnya, zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Sudah ku jawab. Sekarang Tuhanmu minjam pisau cukur. Urusanmu kok nggak masuk akal. Sekarang masuk akal nggak kalau Tuhan minjam pisau cukur? Tolong nggak ajaran itu. Sekarang masuk akal nggak kalau Tuhan minjam pisau cukur untuk cukur? Nah, bagaimana Anda mengatakan Tuhan pinjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya? Jawab. Ya, karena pada saat itu Tuhan tidak membawa. Hah? Karena pada saat itu Tuhan tidak membawa. Tuhan tidak membawa apa-apa, jadi Tuhan minjam pisau cukur. Pisau cukur dipinjam. Siapa Tuhan di sana pinjam pisau cukur? Dia meminjam pisau cukur Raja Asyur untuk mencukur bulu pahanya. Hah? Masuk akal Tuhan meminjam? Akal. Terus kenapa kau tanya Al-Quran surah Al-Ma'idah nomor 12 tolol? Karena pinjam meminjam. Hah? Pinjam meminjam. Karena di sana yang dikatakan di sana meminjam itu adalah zakat, infak, sedekah, membantu si miskin. Itu yang dimaksud. Tetapi di Yesaya 7 nomor 20, pisau cukur untuk motong kumis dan bulu paha. Ayo. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah pisau cukur itu sudah dikembalikan Tuhanmu? Semiskin apa yang kau yakini gitu loh, cuma Semiskin apa Tuhanmu nggak bisa beli pisau? Ayo. pisau cukur cuma. Ayo. Ya, kenapa nggak dibelinya? Kenapa dia tidak beli? Kenapa dia tidak beli? Kenapa dia tidak beli pisau cukur? Kenapa? Kenapa dia nggak beli pisau cukur kalau Tuhanmu kaya? Kenapa? Harus meminjam gitu loh, cuma. Yang dimaksud di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12 itu adalah membantu rasulnya,
membantu rasulnya di dalam misi dakwah. Bukannya rasulnya itu membantu. kaya. Makanya baca dalilnya, Bukannya makanya rasul yang baca punya niat ini kaya. dalilnya. Sekarang Tuhanmu minjam pisau cukur itu, apa nggak bisa beli pisau? Minum kau, jantungmu lepas nanti. Tuhan minjam pisau cukur. Tuhan lapar, tidak ada pohon ara, apa nggak bisa beli coto Tuhan kau sampai dia marah karena dia kelaparan puasa 40 hari, lalu kemudian dia ingin makan buah ara, dia datangi pohon ara tidak berbuah, dikutuknya pohon itu. Kenapa dia nggak bisa beli Indomie? Nggak bisa Tuhan beli Indomie. Udah ya, udah. Saya tidak mau mempermalukan kamu terlalu jauh. Bye bye. Ada Tuhan minta pinjaman. Tidak begitu dalilnya, bosku. Apabila engkau membantu, kata Allah, maka aku akan membalasnya. Apa balasan Tuhan? Surga. Kalau kau meminjamkan kepada aku, membantu Rasulku, itu meminjamkan. Berbuat baik kepada si miskin, berimpak kepada orang yang tidak ada, bersedekah, maka apa kata Allah? Aku memasukkan kamu ke dalam surga sebagai balasan. Jelas itu. Al-Quran saya mengatakan itu. Kalau kamu kemudian membantu Rasulku, meminjamkan kemudian kepadaku, maka aku akan memberikanmu surga. Aku memberikan engkau surga. Itu jelas. Al-Quran mengatakan itu. Nah sekarang kalau Tuhan minjam pisau cukur untuk bulu paha, aduh, belum lagi keledainya orang diambil. Wah, parah kali. Ambil keledai orang tanpa izin pula tuh. Tapi bukan itu poinnya, teman-teman. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah, apakah kau percaya kepada Yesus? Percaya. Siapa tidak percaya akan binasa masuk neraka. Betul. Yesus berkata, orang Farisi nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka. Ayo, siapa menjadi pengikut orang Farisi hari ini? Islam atau Kristen? Apa jawabannya? Kristen. Dah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi penghujat tadi itu, ini yang kedua kalinya naik, karena sejak dia diskusi pertama sama aku, besoknya kena ambayen, teman-teman. Udah sembuh ambayennya, naik lagi ke sini. Gitulah dia. Adinda, siapa anak api pusat, mohon ke atas dulu. Aku mau ibadah sejenak. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Dukung kita terus, tap-tap layar terus, tembuskan 2M kalau perlu ya teman-teman. Tembuskan 2M. Hari ini kita harus masuk ke 10 besar. Kita sudah masuk di 7. Tembuskan sampai 4. Sempat kita kemarin itu di 3 ya. Oke. Ini tema kita yang kita bahas terkait dengan orang neraka. Kalau di Islam kan sudah jelas. Qad aflahal mu'minun, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Kan udah jelas kita. Adik-adik api pusat, mohon ke atas dulu, saya mau ibadah sebentar. Bang Juma. Iya abang. Assalamualaikum. Pinjam dulu. Waalaikumsalam. Biar pinjam dulu Pinjam 100. Pinjam suku apa? Pisau cukur. Mau beli silet. Biar abang mau cukur apa? Abang mau cukur apa? Rupanya. Bulu paha. Ada 100. Ada 100. Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibadah dulu ya, Bang Adam. Ini ada guru saya. Ini guru saya. Dia pernah satu tim dengan Malih, Parto dengan Darto Yang Helen. pelava itu, Bang. Yang pelava itu, Bang. Haji Bolot. Yang pelava. Iya. Yang pelava. Iya, ini satu timnya beliau. Kenal. Oke, ibadah saya dulu teman-teman. Aktifkan semua aplikasi yang ada di sini.
kita akan kembali berkumpul. Saya ibadah sebentar aja. Kali ini benar-benar sebentar karena Bang Handi. Kalau yang lain biasa agak-agak lama. Kalau Bang Handi itu kan dia banyak kegiatan, jadi nggak bisa lama di Komal. Oke? Pamit sebentar, ibadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama aslinya ya Bang Adam. Saya nama aslinya Marwoto. Siap. Dari mana? Marwoto. Saya Salam dari Papua, Bang. ya, saya dari Jawa Timur, Bang. Siap. Bang Adam. Saya dengar-dengar Bang Adam ini sudah nggak mau menuangkan lagi manusia ya Bang Adam ya. Saya dengar ya. Sudah berhenti menuangkan manusia. Nah, itu kemarin, Bang. Sekarang berubah lagi lah. Oh, berubah lagi. Mm-mm. Kemarin nggak nyembah manusia, sekarang nyembah manusia lagi. Kita ikut cuaca aja, Bang. Ikut cuaca. Iya. Kalau cuacanya memungkinkan, kalau lagi hujan kita kedinginan, kalau lagi kita kepanasan kan gitu. nggak kebalik. Musim hujan kepanasan, musim panas kedinginan. Oh ya, boleh juga begitu, Bang. Kayaknya itu lebih bagus. Lebih bagus begitu. Apa kita kembali ke judul aja, Bang? Iya, silakan Bang. Atau Abang kan terangkan dulu neraka. Ya. Saya terangkan dulu ya. Maksudnya Abang. Ya. Coba. Neraka itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi ada suatu tempat nanti di hari kemudian ada yang namanya neraka. Neraka itu tempat orang menerima atau menikmati yang namanya hidangan siksaan Tuhan. Tidak on cam kau, Bang. Kamera saya rusak. Mau gimana dong? Oke, lanjutlah. Ya. Jadi neraka itu tempatnya orang nanti menerima upah apa yang telah dia perbuat di muka bumi ini. Yang paling sudah nyata masuk neraka itu adalah orang yang salah Tuhan. Berarti orang yang masuk neraka itu orang yang berperilaku jahat begitu, Bang? Ya, yang kalau berperilaku jahat, kalau dia bertobat masih bisa lah diterima tobatnya. Tapi yang tidak diterima tobatnya itu orang yang salah Tuhan. Tapi dia berperilaku jahat. Kalau dia berperilaku jahat tidak bertobat berarti masuk neraka. Gitu? Masuk berperilaku jahat. Ya, apapun agamanya. Apapun agamanya, tetap di neraka dulu menjalani hukuman itu. Berarti yang jelas berarti nggak penting-penting lah agamanya kan. Yang justru agama ini penting supaya orang berkelakuan baik. Agama ini kan tujuannya supaya manusia itu diatur. Tapi belum tentu juga, banyak orang beragama berperilaku jahat juga. Ya makanya jangan lihat orangnya. Anda nggak akan pernah menjadi orang baik kalau Anda melihat orang. Introspeksi diri sendiri, belajar, begitu. Makanya ke Islam aja. Berarti kesimpulannya masuk surga itu berperilaku baik ya kan, Bang ya? Belum tentu baik, belum tentu masuk surga. Tanpa baik beragama pun berperilaku enggak baik aja masuk surga. Nah, dengerin dulu ya Adam ya. Coba. Baik, entar lo, aduh. Baik itu belum tentu benar. Benar itu pasti baik. Contoh nih baik. Ya, menurut kamu baik makan babi. Baik menurut kamu, tapi nggak benar menurut Tuhan. Paham sampai sini? Mana dalilnya, Bang? Ya kan dalilnya di Bible juga ada, di Imamat 11:7 babi haram. Oh, itu kan berlaku untuk orang Yahudi aja, Bang. Ya kan nempel di kitabmu itu.
Mana? Tidak ada. Iya, Cuman perjanjian nempel aja. lama. Iya, tapi kan itu kan aturan untuk orang Yahudi saja itu, Bang. Ya terus kalau begitu ngapain Menurut nempel-nempel? saya. Ngapain nempel-nempel di kitabmu? Di situ dinempel-nempel biar ada kisah lengkap, cerita lengkapnya begitu. Ya Begini, kenapa apa dulu. fungsinya coba? Apa fungsinya coba? Untuk mengingatkan bahwa dulu itu harus makan babi dulu orang-orang yang berbuat perjanjian dengan Allah kan begitu. Kok bisa begitu Biar sih? Iya. Intinya itu kan Oke, nggak usah ke babi deh, gini aja. Karena kau mengingkari janganlah itu. ke babi-babi. Kita kan manusia kok bahas babi kita. Contoh-contoh nih ya, saya kasih contoh nih. Mengenai tentang siapa yang kita sembah. Kalau kamu salah Bukan, sembah. neraka dulu lah, belum selesai, belum putus. Iya Neraka. ini. Ke neraka dulu, sama-sama kita Bang keluar Adam, neraka. kalau saya bicara, dengerin dulu, abis ini abang nanggapi. Saya baru lanjut, satu kata, abang nimpalin. Lanjut. Abang tahu nggak kunci dongkrak itu kalau disalahgunakan bahaya loh. Ya lanjut. Ya gitu ya. Yang jelas orang yang kalau salah Tuhan pasti masuk neraka. Nah sekarang Mang Adam ini Tuhan yang Anda sembah udah bener Tuhan beneran apa Tuhan-Tuhanan? Coba pikir. Tuhan yang benar lah. Siapa itu yang Tuhan yang benar yang Anda sembah? Kalau saya berdoakan Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu, kan berilah makan pada hari ini, ampunilah yang bersalah kepada kami, begitu. Siapa Kami siapa mengampuni Tuhan? orang yang bersalah. Siapa Tuhanmu? Kalau umat Islam itu Tuhan yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Bang Adam Tuhan yang Anda sembah namanya siapa? Sang pencipta langit dan bumi lah. Ya siapa nama Tuhan itu? Yahweh. 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 Nggak ada ya Tuhan yang namanya Yahweh. Ada lah Bang, Google coba. Nggak ada. Ada Bang. Ada Bang, Yahweh. Ada Bang. Coba Bang Google. Yahweh itu siapa coba? Bukannya kalau Tuhan Bang Adam bukan Yesus? Bukan, abang kan tanya Tuhan abang siapa? Saya bilang Yahweh. Oh Yahweh. Jadi abang tidak perlu bertanya, bukannya abang Tuhan abang ini. Apa yang saya jawab itu kalau maksudnya tidak perlu abang buat pertanyaan baru lagi. Oh iya. Oh ya, jadi Tuhannya Yesus sama dengan Tuhannya Pak Adam ya? Tuhannya saya. Yesus kan juga manusia, pernah di muka bumi ini. Bang Adam percaya nggak? Iya. Yesus waktu turun di muka bumi ini itu dia Yesus bertuhan. Bang Adam percaya nggak? Iya percaya Bang. Ya, buktinya kan dia berdoa juga, berdoa kepada Tuhan tuh Yesus gitu ya. Iya. Berarti Yesus bukan Tuhan kalau dia berdoa kepada Tuhan. Iya, bukan Tuhan untuk orang yang tidak percaya, tapi kan pilihan Tuhan ini kan begini, Bang. Ya kan? Gimana? Saya contoh, batu ini saya mau jadi Tuhan. Nah, saya jadikan batu Tuhan. Ada yang lain mau jadikan kayu Tuhan. Nah, itulah Tuhan dia. Maksudnya itu kepercayaan dia, begitu, Bang. Jadi terus Yesus kan bertuhan waktu itu, Bang. Walaupun Yesus itu kan pernah ada di dunia manusia. Kemudian saya jadikan dia Tuhan, itu kan urusan saya, kepercayaan. Oh, urusan kamu. Suka-suka gitu ya. Iya. Nah, itulah yang saya maksud Ya kan? tadi. Kalau ada orang suka-suka cari Tuhan, salah Tuhan, ya neraka, Bang. Sepakat itu. Sepakat. Sekarang Bang Adam ini mau masuk sekarang Bang Adam ini mau masuk surga apa mau masuk neraka? Iya, mau masuk surga lah. Masuk surga itu kan, masuk neraka itu kan kuncinya perbuatan baik. Ya Enggak kan? juga, enggak semua perbuatan Itu baik. Abang tadi bilang
perbuatan baik dan benar itu masuk surga. Abang bilang. Baik itu belum tentu benar. Kalau benar pasti baik. Iya, saya bilang kan perbuatan baik dan benar kan begitu masuk surga, Bang. Sekarang Bang Adam ini sebenarnya ini rencananya mau kemana sih Bang Adam ini? Mau ke surga lah. Mau Kita ke kan harus surga. berbuat baik dan benar, iya. Caranya kalau ke surga itu gimana sih Bang? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini hak milik orang lain, kan begitu. Ya itu kan punya Yahudi Bang juga. Itu kitabnya Yahudi juga. Bukan. Hai? 10 perintah Tuhan itu. Ten Commandment itu punya Yahudi juga Anda pakai. Iya, itu untuk kita juga, Bang. Untuk Iya, tadi umat manusia giliran juga itu. tadi makan babi haram bilang punya Yahudi. Sekarang ini pakai juga. Gimana sih Abang ini? Hukum Taurat itu kan ada berapa jenis, Bang? Ada 3 kan? Abang pernah baca kan? Iya, tadi giliran makan babi Iya bilang kan? untuk Yahudi. Nah, sekarang 10 perintah Iya. Tuhan untuk Yahudi, kenapa Anda pakai? Kayak yang berbuat zina dirajam, itu kan hukum Yahudi. Bukan itu dulu, ini dulu, dengerin dulu. Iya. Di Ulangan 20 kan tuh 10 perintah Tuhan. Itu kan untuk orang Yahudi, untuk Yahudi. Iya, itu untuk Yahudi, untuk saya juga, Bang. Nah, kalau makan babi untuk Anda juga. Itu untuk Yahudi saja itu. Lo kenapa pilih-pilih begitu? Emang begitu dia. Astagfirullah, pilih-pilih. Emang begitu aturannya, Bang. Yang enak-enak Jadi diambil, yang soal makanan hukum. enggak dipakai. Ada hukum Taurat itu kan ada 3, Bang, ya kan? Ada yang untuk orang Yahudi, ada yang untuk seluruh makhluk hidup, untuk seluruh umat manusia, begitu. Bang Adam. Gitu, Bang. Siap, silakan. Kalau Bang Adam itu ada perintahnya enggak? Bagaimana cara menyembah Tuhan? Menyembah ini seperti apa maksudnya, Bang? Iya, menyembah itu seperti Yesus menyembah. Yesus waktu hidup itu, tahu nggak caranya Yesus menyembah Tuhan waktu Yesus hidup? Dia berdoa kan? Kan gitu. Dia maju terus sujud dan berdoa. Iya, sama. Nah, oke. Adam juga sujud. Sujud. Bagaimana cara sujudnya, coba praktekkan? Ya seperti bukan seperti Muslim tapi berlutut. Lo kok berlutut? Yesus tidak berlutut, Yesus bersujud. Ada berlutut dia, Bang. Sujud, bacalah datanya. Iya. Bang Adam mah kagak pernah baca data. Tidak, Bang. Dia kan itu berdoa di Taman Getsemani, itu kan ada batu di depan. Kan? Ya. Ada batu. Dia berlutut situ, Bang. Sujud, Bang. Baru sujud. Ya, sujud Iya. itu seperti apa kan, menundukkan kepala kan? Enggak, kepalanya jidatnya sampai ke tanah. Iya, tahu. Sujud Terus, itu kan kepala kan lebih rendah daripada Iya. yang lain, ya kan? Iya, sepakat. Ah. Kita juga begitu kok. Oh, jadi Adam juga sujud. Bang Adam juga sujud. Begitu. Katolik itu begitu, Bang. Saya nggak nanya Katolik, saya nanyanya Bang Adam sendiri. Iya, saya juga begitu. Oke. Ada sujud, ada berlutut. Di mana ada berlutut? Berlutut itu, Bang, dengerin dulu Bang Adam. Berlutut itu start kalau mau atletik lari jarak menengah atau 100 meter itu baru berlutut. Gitu loh. Kalau sujud, nah itu baru berdoa. Menyembah kepada Tuhan. Bedakan berlutut sama sujud. Tapi kan begini, intinya kan kita, Abang, intinya kan kita menyembah. Menyembah itu seperti apa ya? Menyembah itu kan merendahkan diri, ya kan? Nah, menyembah berarti bersujud. Bersujud itu kan kepala kita lebih rendah, ya toh? Itu tandanya. Bang Adam udah pernah baca nggak sih Matius 26:39? Berapa, Bang? Matius 26:39. Oh, kayaknya tidak pernah baca. Coba tunggu sebentar. Gimana sih abang ini nggak pernah baca? Bukan, maksudnya pernah dengar tapi tidak hafal ayatnya, Bang.
Maka Yesus kan, maka ia maju, maka Yesus maju coba. sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku. Nah itu bersujud dia, Bang, minta kepada Bapaknya, Iya, minta kepada Tuhannya, gitu loh. Iya, sepakat itu Bang. Tapi Bang Adam nggak lakuin kayak, Menyampaikan bersujud ya. tapi Bang Adam nggak lakuin kayak Lakuin gitu. lah, Eh, lakuin lah Bang. Enggak. kalau Bang Adam itu, Oh abang yang tahu. ya, Bang Adam itu ibadahnya di hari apa? Kalau kita itu kan ibadah itu kan setiap saat Bang. Enggak, Oh, hari tapi yang besarnya, orang- hari besarnya. Yang orang yang kalau yang hari besarnya itu kan Paskah, Natal, hari Minggu ya kan. Ya hari Tapi Minggu. Kalau berdoa Yesus, kita setiap hari. iya. Kalau Yesus hari Setiap apa? saat- Setiap Kalau saat Yesus, kita berdoa. Hah? kalau Yesus hari apa? Di hari apa? Dia sahabat juga dia. berdoa. Coba baca tadi itu, jangan membunuh dan seterusnya. Kuduskanlah hari apa, Bang? Kuduskanlah hari Tuhanmu. Hari apa itu, Bang? Hari Minggu lah. Ini mana ada kuduskanlah hari Minggu, hari Sabat, Sabtu, Bang? Nah, iya, tapi setelah dihitung Oh, dihitung ulang. itu kenanya di hari Minggu. Iya. Bang Adam mah pinter, Orang-orang zaman dulu. Bukan, pintar modifikasi orang-orang cuaca zaman- ini Bang Adam ini. Bukan. Hari Sabtu Minggu. dia bilang hari Dulu Minggu. kan, dulu itu kan kena di hari Sabtu. Nah, setelah dihitung ulang, oh ternyata hari Minggu sebenarnya. Oh, jadi Yesus salah. Waktu itu salah dia. Nah, kenapa bilang benar sekarang di hari Minggu? Buktinya di Indonesia juga hari Minggu semua. Angel tuturanmu masa Iya. dan. Iya kan? Ya, jadi suka Semua kau orang hari Bang Adam Minggu ini. beristirahat, libur. Bang kan? Adam ini suka modifikasi cuaca, suka ganti-ganti hari. Kan. Nah, itu maka dari itu, hitung ulang itu ternyata benar. Nah, buktinya semua orang libur pada hari Minggu sekarang kan. Jadi Yesus dulu salah kalau hari Sabtu, mestinya hari Minggu ya. Iya, ternyata dihitung ulang ternyata di hari Minggu. Oh, berarti sekarang ini Yahudi nih tempat lahirnya Yesus di sana. Orang dia sahabat hari Sabtu, mereka salah gitu ya, mestinya hari Minggu ya. Untuk mereka benar perhitungan hari itu kan Itu mereka bener gimana sih Bang Adam ini suka modifikasi? bukan. Hari Sabat untuk orang Yahudi itu benar, ada dasarnya perhitungan. Nah, kalau Kristen kan setelah dihitung ulang itu kena di hari Minggu. Makanya di Indonesia hari Minggu itu libur karena itu benar. Oke, berarti Teruskanlah hari Yahudi, Tuhan. berarti Yahudi kalau sahabat hari Sabtu salah gitu ya. Benar untuk mereka. Untuk Terus orang Yahudi. kenapa dari mana hitungannya Sabtu jadi Minggu? Apa buktinya bahwa hari Minggu itu benar? Bahwa kuduskanlah hari Tuhan. Buktinya semua berlibur orang hari Minggu. Muslim pun libur ya kan? Ya kan tidak? Nggak ada hubungannya sama libur di sini. Di sini mengkuduskan hari. Iya, karena hari Minggu itu benar hari Tuhan, maka pihak-pihak lain pun menghormati. Suka-suka kau lah, Dam. Semua. Kau yang suka-suka kau lah, saya enggak. Kok suka-suka kan ada bukti. Iya. Emang abang kerja di mana sih? Abang kerja apa? Saya Minggu ini, kan buka kan tuh. saya ini kerja 1 kali 74 jam. Nggak ada liburnya. Abang di luar perhitungan hari Minggu lah, itu di luar jangkauan lah abang kerjanya ya kan. Iya. Maksudnya kan tidak pada umumnya begitu. Terus Jadi begitu bang. Terus Bang Adam ini ibadahnya di gereja apa di mana Bang Adam? Kalau kita sebenarnya ibadah itu suka-suka aja bang. Enggak, biasanya Ini tempat maksud saya. ngumpulnya ngumpulnya di mana kalau hari Minggu? Iya, yang sudah disepakat itu kan hari Minggu itu kan di gereja. Kenapa di gereja? Kalau ada yang belum paham tentang sesuatu, tentang Alkitab, itu bisa bertanya karena dianggap pemimpin yang di gereja itu
dia paling tahu begitu, karena Iya. pekerjaannya hanya baca itu, karena dia kan tidak mengerti. Kalau di Katolik itu kan. Bang Adam, jangan terlalu panjang modifikasinya. Oke, lanjut. Kalau Yesus itu di ibadahnya di mana? Di gereja kah atau sinagog? Sinagog lah bang. Kok beda tempat Ya ibadahmu kan? sama Yesus? Beda lah kan, ya Yesus itu kan keturunan Yahudi, dia kan agama Yahudi dia bang, dia kan Oh. sunat. Jadi kau beda Abang agama dengan lari-lari juga. Yesus? Abang mau bawa saya ke sunat ini, ya kan? Enggak. Saya nggak mau sunat. Saya nggak suka sunat orang. Saya nggak suka. Saya bukan tukang sunat. Abang bisa sunat saya kalau mau, tidak apa-apa, tapi jangan pakai pisau, pakai gigi aja ya. Saya biasanya kalau sunat orang pakai las karbit. Jadi Yesus itu, dengerin dulu Bang Yesus itu kan ke Adam. sinagog. Sinagoge, Anda ada gereja. Kok beda tempatnya? Beda lah, Kenapa bisa beda Beda, begitu? karena Yesus itu kan orang Yahudi, ya kan? Bait Allah itu kan belum ada agama Kristen waktu itu, Bang. Yesus pun belum mati juga. Kalau Yesus Agamanya mati, Yesus, menurut Bang Adam, agamanya Yesus agama apa? kalau agamanya dia sebelum sampai dia mati, Bang, dia agama Yahudi. Agama Yahudi. Nah, coba Yesus tidak naik ke surga setelah mati, pasti Tar dia dulu, jangan naikin dulu anak orang. Tar dulu, masalah agama dulu atuh. Oh iya. Jadi Yesus agamanya Yahudi. Yesus Kalau Bang Adam agamanya apa? Kristen. Kok beda agama Anda dengan Yesus? Beda lah. Yesus kan dia kabur, setelah dia mati kan dia kabur ke surga. Kalau tidak, Kok kabur? ya dia kabur toh. Yesus agamanya Yahudi, kamu agamanya Kristen. Beda agama kau dengan Yesus. Iya, paham saya. Kenapa Ya, bisa beda lah. beda? Ya karena itu saya bilang tadi, dia setelah dia mati kan dia kabur. Oke, kita kematian lagi. Yesus itu yang matiin di tiang salib, siapa sih yang matiin? Yang matiin dia itu kan serdadu itu, Bang. Orang jahat itu ya. Tidak semua orang jahat juga, karena yang lain kan cuman menjalankan perintah kan. Perintah siapa? Maksudnya tidak jahat amat. Perintah siapa? Perintah hukum kan. Hukum pengadilan pada waktu itu. Jadi Yesus mati itu kehendak siapa? Ya kehendak dia lah, Bang. Oh, apa? Kehendak siapa? Kehendak Yesus dan Bapaknya toh. Loh, kan nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Kan nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Iya, seharusnya tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi kan hakim itu kan itu, Bang, yang mengatur. Ya, berarti Jadi orang berarti Yesus mati. yang tidak bersalah pun bisa. Berarti Yesus mati di tiang salib, artinya kehendak orang jahat. Bukan. Loh, yang bunuh Yesus orang jahat atau orang baik? Orang jahat. Ya orang jahat, berarti yang bunuh Yesus kehendak orang jahat. Iya, kehendak orang jahat, tapi diizini oleh Yesus. Dia sudah capek di dunia. Orang jahat terlalu itu banyak yang berdosa. orang jahat itu dipengaruhi oleh iblis atau tidak kalau orang berbuat jahat? Dipengaruhi, Bang. Iya, berarti keinginan iblis. Oh iya, Oke. keinginan iblis kan Yesus mati. Ya kan? Yesus mati keinginan iblis, bukan kan- keinginan Tuhan. Keinginan iblis kan Yesus mati, tapi Tuhan capek juga, Yesus capek juga ada di bumi ini, orangnya ngeyel ya kan, udah dibilang A malah laku B ya. Terus Yesus mati Ya, itu Bang Adam dia- untuk apa? Apa manfaatnya Yesus mati untuk Anda? Aku ke rumah bapakku untuk menyediakan tempat bagimu, dan nanti kalau sudah ada tempat saya datang lagi menjemput kamu, kan begitu. Yesus mati itu bukannya manfaatnya untuk Anda menembus dosa Mas Adam?
Iya kan, menebus dosa, lalu dia menyiapkan rumah untuk saya di surga. Oh, dia nyadapin rumah. Iya kan? Oke. Aku duluan ke surga katanya. Aku nanti bikin rumah bagus untukmu. Kalau sudah selesai, saya kembali menjemput. Wih, ya Saya sudah ada rumah di atas. Oh, ya, antar jemput dia ya. Abang belum ada rumah di surga. Seperti Dia bilang bagaimana gitu. tuh? Bagaimana tuh bangunannya rumahnya tuh? Oh bagus, rumah-rumah mewah. Bagus, Bang. Ada tukangnya di sana bikin rumah, ada tukang. Ada lah. Loh, ada kontraktor dong di sana. Ada. Oh, bikin Ada rumah. pembantu. Oh, Pembantunya cantik-cantik lagi. ada garasi, Ada mobil. ada mobil, ada mobilnya. Ada. Iya. Ih, enak kali Mas Adam ini udah disiapin rumah. Dia bilang di rumahku banyak tempat, kan aku menyediakan tempat bagimu. Kan ada ayatnya itu Bang, ya kan? Iya. Jadi ada kontraktor bikin rumah ya di sana. Tipe-tipe berapa itu kira-kira? Oh, rumah besar. Itu dibayar apa gratis tuh? Atau KPR? Subsidi pemerintah? Gratis lah itu kan. Oh, pahala gratis. Yesus itu. Bukan yang ada ikut- KPR-nya misalnya di 15 tahun gitu dicicil. Nah, DP berapa? Enggak di DP. Semua gratis itu Bang. Semua Ya, iya. gratis itu. Oh, gratis. Terus dikasih kunci rumah masing-masing ya? Iya, dikasih kunci lah. Tahunya saya perumahannya Banjuma di Makassar itu subsidi loh. Cukup bawa KTP, akad, langsung bisa masuk. Nggak perlu DP. Subsidi pemerintah. Oh, Itu kenyataan loh bagus juga itu. Bagus juga itu Bang. Nah, Bang Adam rencana mau ambil nggak rumah subsidi? Bang Juma punya. Ada, iya, ada. Ambil Bang rumah. Enggak lah. Saya sudah ada rumah di atas. Di surga Yesus siapkan. Ya di dunia ini kan Mas Adam masih ngontrak. Enggak lah. Punya rumah sendiri. Oh begitu. Nah terus kemudian Yesus itu dikubur berapa hari Mas Adam? Dikubur 2 hari. Oh 2 hari, bukannya 3 hari. Bukan. Hari ketiga kan dia bangkit. Ya berarti 3 hari dong. Iya, dia 2 hari 3 hari. Oke lah. Enggak soal lah itu. Intinya kan dia bangkit pada hari Oke. ketiga. Yang waktu itu yang ngubur siapa Bang Sadam? Tahu nggak siapa yang ngubur dia? Yusuf. Yusuf Manubulu atau Yusuf Arimatea? Yusuf Arimatea, Yusuf Oh. Maria. Sebenarnya banyak Bukan- orang, tapi yang tertulis kan cuman Yusuf aja kan. Bukan Yusuf PI, Yusuf Arimatea ya. Nah, kayaknya semua Yusuf ikut itu Bang. Mungkin tidak tercatat aja itu. Semua yang nama Yusuf ikut menguburkan Yesus. Itu waktu dikubur itu berpakaian apa? Pakaian kapan kah atau pakai jas? Pakai kafan dia Bang. Tapi kenapa Mas Adam Abang bertanya ini mau tahu aja kah mau tahu banget sih? mau tahu aja dan banget-banget. Kalau mau tahu aja mah nggak usah aku jawab. Kalau kau mau tahu banget ya oke lah. Mau tahu banget lah kan kita Mas Adam ini kan teman saya. Anda orangnya soalnya smart. Bukan Anda smart, lucu gitu, keren, tidak menista, bersahabat. Nah, gitu kan? Menista itu kan menyakiti orang lain Bang. Itu Betul. masuk neraka kau kalau menyakiti kan. Menyakiti secara Tapi menyakiti Yesus kenapa? Menyakiti Yesus kenapa Anda percaya sakit loh itu? Siapa enggak lah. Loh sakit loh itu, ditangkap, diikat, dipaku, sombak lambungnya, sakit loh itu. Jadi kalau kita mengajarkan kebenaran, kalau dengan memfitnah atau menghujat itu nggak ada pahalanya, kita pun dapat dosa juga Bang. Oke, terus kemudian 3 hari nih, dia kan keluar dari kubur tuh. Siapa yang ngeluarin dari kubur? Orang-orang bilang dia bangun sendiri Bang. Bangun sendiri.
Tapi kenapa murid-muridnya kaget dikira dia hantu? Ya kan tidak ada kejadian orang mati kan hidup kembali kan begitu. Waktu itu kan Dipikir terjadi orang-orang kan dia ini Mas Adam. Kisahnya kan begini, terjadilah gempa bumi. Ya, kuburan-kuburan pada terbuka. Ya, orang-orang kudus bangkit. Nah, Yesus juga bangkit. Banyak loh orang mati bangkit waktu itu, jalan-jalan di muka bumi. Itu kayak apa ya? Nggak serem gitu. Mana ayatnya itu, Bang? Bukan itu ayat salah dalil ini. Coba baca. Enggak. Mana Ada. dalil lengkapnya? Saya Coba. ada Kang Sadam. Nggak mungkin lah. Di Kayaknya Abah salah dalil itu. ada. Coba. Masih lupa gue datang dulu ya, gue cari dulu. Masa Mas Adam nggak pernah baca sih? Bukan, kayaknya bukan itu ayatnya, Bang. Ada. Coba Bang baca. Di Matius 27 51 sampai 53. Saya baca ya. Matius. Ya, coba. Mas Adam ada yang baca deh. Matius berapa? 27 berapa? 27 51 sampai 53. Ya nggak apa-apa. Matius 27 51 sampai 53. Cepetan, Mbak Nyuma udah datang tuh. Matius 27 51 sampai 53. Dan lihatlah bibir bait suci. Tabir, bukan bibir. Dua. Tabir. Mana? Nah ya, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini bukan saat dia bangkit, ini saat Enggak, baca dulu lah terus. Baca terus. 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Lanjut terus. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang, Nah, pada pasukan dan prajurit itu. menjaga yang menjadi sangat takut. Jadi waktu itu terjadi gempa bumi, kuburan terbuka, Yesus bangkit juga itu orang kudus. Betul? Ini kan kejadian ini kan saat Yesus mati nih, Bang. Yesus bangkit, kuburan terbuka. Belum. Tadi lu baca itu. Dan sesudah abang lihat ini dengerin. Ada lihat perikopnya di atas itu, Yesus masih di Yesus mati. Dan sesudah kebangkitan Yesus. Udahlah nggak usah. Ya udah cukup. Nah sekarang setelah bangkit nih, itu Yesus berapa hari di bumi? 40, Bang. Nah, pertanyaan tadi Bang Juma, ada beberapa teman Kristen nggak bisa menjawab. 40 hari di bumi itu Yesus ngapain aja? Dia kan berulang kali menampakkan dirinya, Bang. Dia membuktikan bahwa dia belum mati. Ya kan? Menampakkan diri bahwa dia belum mati, padahal sudah mati. Ya, menampakkan dirinya bahwa dia masih hidup. Cuman itu doang, nggak pulang ke rumah ketemu ibunya mungkin. Ketemu lah, mungkin karena tidak tercatat aja. Ini kan hasil catatan ulang ini, Bang, kan? Kan ini mati 3 hari, ibunya kan sedih tuh. Hidup lagi, mestinya pulang ke rumah dong. Ibu, saya hidup lagi, Bu, gitu. Iya, pastilah dia pulang karena mungkin tidak dicatat aja kan.
Apa dia berkelana, nggak pulang-pulang, nggak tidur di rumah? Ya mungkin juga urusan dia lah itu, tapi intinya Urusan kan dia. dia berkali-kali dia kan berkali-kali menampakkan diri ya kan kepada orang-orang, terutama kepada muridnya, dan memberikan Waktu mereka itu menurut penguatan. Mas Adam, Yesus sudah jadi Tuhan apa belum jadi Tuhan tuh? Waktu itu Ya. sebenarnya dia sudah jadi Tuhan itu, Mas. Coba baca Roma 14 nomor 9. Bagusnya Mas Adam ini mau membaca dia. Gue demen ya sama dia. Roma 14:9. Roma 14:29 ya. 9:9. Roma 12:9. 11 nomor 9. Roma 14:9 kan? Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik. Jadi syarat dia menjadi Tuhan harus mati dulu baru hidup menjadi Tuhan. Iya sepakat. Nah, jadi dia setelah dia bangkit jadi Tuhan dia. Heeh. Nah, pertanyaannya siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Dirinya sendiri lah. Enggak, baca kisah para apostolos 2 nomor 36. Coba KPR 2:36 coba baca. KPR 2:36 coba baca, Bang. Tunggu Bang. Enam tiga dua ya. KPR 2:36. Oh 236. Ini Bang. Ya. Bentar lagi Banyu Mak teman-teman. Banyu bentar lagi. 236. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa kaum Israel telah membuat Yesus yang jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oh Allah. Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan di situ? Allah. Jadi Yesus ini Tuhan dibuat menjadi Tuhan gitu. Jadi Yesus ini Tuhan buatan, betul? Ya tidak apa-apa. Yang penting kan dia jadi Tuhan, ya kan? Iya. Jadi Tuhan membuat Tuhan. Nah, kalau Tuhan membuat Tuhan, ada berapa Tuhan? Berarti Tuhan yang satu pensiun kan begitu? Tuhan yang satu pensiun. Masa ada Tuhan pensiun? Iya, maksudnya dia tinggal duduk-duduk aja sekarang. Dia tidak perintah-perintah lagi. Iya kan? Karena Tuhan itu kan harus satu aja. Jadi kalau yang satu dia berikan kuasa kepada anaknya, ya dia libur lah begitu. Dia duduk-duduk santai. Jadi Tuhan membuat Tuhan. Setelah Tuhan jadi, yang satu yang membuat Tuhan tadi pensiun. Yang bapaknya pensiun. Karena ada gaji Tuhan pensiunnya nggak dia? aja, kan? Ada gaji pensiunnya nggak? Ya tergantung Yesus lah itu dia kasih berapa. Dia harus baik-baik lah dengan Yesus sekarang biar dia dapat honor besar kan begitu. Oh gitu. Jadi mantan Tuhan ini harus baik-baik kepada Tuhan baru. Iya itu. Kayak presiden juga kalau yang satu sudah
ganti presiden, yang mantan presiden harus baik-baik yang menjabat sekarang. Kalau tidak kasus-kasus dibongkar kan begitu. Memang selama ini Bapak ada kesalahannya juga takut dibongkar sama Tuhan baru. Mungkin juga kayak dia apa air bah itu kan mungkin menurut Yesus yang jabat sekarang, Bapak ini terlalu kejam, ya toh? Mungkin ini analisa saya ini. Oh gitu. Jadi menurut Anda itu Tuhan yang dulu ini dia menghukum orang gitu ya dengan mungkin air ada bah. cara, mungkin ada cara lain seharusnya, atau mungkin ini analisa kita berasumsi saja ini Bang. Tapi intinya kalau Iya tuh kalau pensiun Bapak dia. tapi intinya kalau Bapak menyerah